Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas soal PAS atau UAS pada mata pelajaran matematika kelas 7 di semester 2. Langsung saja soal yang pertama. Jika X berbanding Y sama dengan 4 berbanding 5 dan diketahui nilai X sama dengan 20, maka nilai Y adalah, jadi di sini kita diminta untuk mencari nilai Y-nya. Jadi diketahui tadi ya, X berbanding Y sama dengan 4 berbanding 5. Nah, ini kita buat pecahan ya teman-teman. Jadi seperti ini, X per Y sama dengan 4 per 5. Nah, tadi X-nya diketahui, yaitu 20. Maka 20 per Y sama dengan 4 per 5. Kemudian kita kalikan silang. Jadi 20 dikali 5, kemudian Y dikali 4 ya. Y dikali 4 hasilnya 4Y, kemudian 20 dikali 5 hasilnya 100. Sehingga Y sama dengan 100 per 4. Dan didapatkan Y sama dengan 25. Jawabannya yang C. Selanjutnya, sebuah pesta dihadiri tamu undangan yang terdiri dari 24 pria dan 30 wanita. Nah, perbandingan antara tamu pria dengan tamu wanita adalah, kita misalkan ya, tamu pria itu kita misalkan P. Ya, jadi P-nya 24, kemudian wanitanya kita misalkan W. W-nya 30. Maka perbandingan tamu pria dengan tamu wanita adalah P berbanding W ya, jadi 24 berbanding 30. Nah, kita sederhanakan, sama-sama dibagi 6. Jadi 24 dibagi 6 hasilnya 4, kemudian 30 dibagi 6 hasilnya 5. Sehingga perbandingan tamu pria dengan tamu wanita adalah 4 berbanding 5. Jawabannya yang D. Selanjutnya, jarak kotak A dan B pada peta adalah 5 cm. Jika skala peta 1 berbanding 300.000, berapa jarak sebenarnya kotak A dan B? Diketahui ya, jarak pada petanya 5 cm. Kemudian skala petanya sama dengan 1 berbanding 300.000. Yang ditanya jarak sebenarnya dari kotak A dan B. Oke, kita ingat ya, kalau rumus jarak sebenarnya yaitu jarak pada peta dibagi skala. Nah, kalau lupa, rumusnya bisa dilihat di video sebelumnya ya. Di situ ada cara cepat untuk mengingat rumus. Oke, sekarang kita masukkan nilainya ya. Jarak pada peta, tadi diketahui ya, 5 cm, kemudian dibagi skalanya. 1 berbanding 300.000 ya, atau 1 per 300.000. Nah, ingat ya, kalau pembagian seperti ini berarti dibalik jadi perkalian ya, sehingga sama dengan 5 cm dikali 300.000 per 1. Sehingga didapatkan hasilnya 1.500 cm. Kita rubah ke kilometer ya, pakai tangga kilo, hekto, dan meter dari sentimili. Nah, jadi 1.500 cm itu sama dengan 15 km. Jawabannya yang A. Selanjutnya, sebuah rumah selesai dikerjakan oleh 6 orang pekerja selama 40 hari. Untuk penyelesaian rumah 30 hari, berapa orang pekerja yang harus ditambah? Nah, jadi ini kita tahu ya, perbandingan berbalik nilai. Ya. Jadi, semakin banyak pekerjanya, maka waktu yang dibutuhkan semakin sedikit. Nah, itulah yang dinamakan dengan perbandingan berbalik nilai. Sekarang diketahui ya, tadi pekerjanya 6 orang, ya. Selesai dalam waktu 40 hari. Nah, kemudian diketahui tadi ya, waktunya 30 hari, maka berapa orang pekerjanya yang harus ditambah? Nah, ini kita misalkan X ya. Sekarang kita balik ini. Ya, karena tadi perbandingan berbalik nilai, maka kita balik sininya ya. Sehingga X per 6 sama dengan 40 per 30. Kemudian tinggal kita kali silang ya. Jadi X dikali 30 hasilnya 30X, kemudian 6 dikali 40 hasilnya 240. Sehingga 30X sama dengan 240. Kemudian X sama dengan 240 per 3. Didapatkan X sama dengan 8. Ya. Jadi, banyak pekerja yang ditambah sama dengan 8. Ya, X-nya tadi ketemu 8 dikurangi dengan 6 orang pekerja yang sudah ada. Ya, sehingga banyak pekerja yang harus ditambah itu ada 2 orang. Jawabannya yang A. Selanjutnya, ayah memberi uang kepada Tino dan adiknya sebesar 350.000. Perbandingan pembagian uang antara Tino dan adiknya 4 berbanding 3. Maka jumlah uang yang diterima Tino adalah,
diketahui ya, uang yang diterima Tino dan adiknya 350.000. Kemudian perbandingan pembagian uang Tino dan adiknya 4:3. Yang ditanya uang yang diterima oleh Tino. Kita jawab, jadi uang yang diterima Tino sama dengan perbandingan uang Tino, ya, perbandingan uang Tino per perbandingan uang Tino dan adiknya. Kemudian dikalikan dengan 350.000 tadi ya, diketahui ini. Oke. Perbandingan uang Tino. Berapa uang Tino? 4 ya. Jadi kan Tino berbanding adiknya 4:3. Berarti Tinonya 4 ya. Jadi 4 per perbandingannya ditambah 4 ditambah 3 dikali 350.000. Sehingga 4 tambah 3, 7 ya. Jadi 4/7 dikali 350.000. Ketemulah hasilnya 200.000. Jawabannya yang B. Jadi uang yang diterima oleh Tino 200.000 ya. Selanjutnya, 50 ekor ikan patin menghabiskan pakan pelet sebanyak 1.500 gram. Jika di kolam ada 120 ekor ikan patin, berapa gram pakan pelet yang dihabiskan? Perbandingan senilai ya ini berarti. Karena semakin banyak ikannya maka peletnya juga semakin banyak ya. Semakin banyak ikannya maka memerlukan pelet yang banyak juga ya. Maka dinamakan dengan perbandingan senilai. Diketahui ya, ada 50 ekor patin, kemudian membutuhkan pelet 1.500 gram ya. Kemudian kalau 120 ekor ikan patin, berapa pelet yang dibutuhkan? Kita misalkan X ya di sini. Nah, kalau perbandingan senilai tidak perlu dibalik ya. Seperti ini, tidak perlu dibalik, tinggal kita hitung aja. 50 per 120 sama dengan 1.500 per X. Kemudian kita kalikan silang. Jadi 50 dikali X, kemudian 120 dikali 1.500. 50 X hasilnya 50X, kemudian 120 dikalikan 1.500, hasilnya 180.000. Jadi X sama dengan 180.000 per 50. Sehingga didapatkan X sama dengan 3.600. Ya, jadi kalau ada 120 ekor ikan patin, maka membutuhkan 3.600 gram pakan pelet ya. Jadi jawabannya yang A. Selanjutnya, ibu membeli 50 buah kue seharga 100.000. Satu hari kemudian, kue tersebut terjual habis. Untung yang didapatkan adalah 50.000. Maka harga jual untuk satu kue adalah berapa? Nah, jadi untuk menentukan harga satu kue sama dengan 100.000 per 50 ya. Didapatkan dari sini nih. Tadi kan diketahui, ibu membeli 50 buah kue dengan harga 100.000. Jadi 100.000 dibagi 50 ya, ketemulah hasilnya 2.000. Kita menentukan keuntungan satu kue ya. Jadi 50.000 per 50 ya. Tadi kan diketahui nih, untung yang didapatkan 50.000. Kemudian dibagi dengan 50 ya. Dari sini ketemulah hasilnya 1.000. Nah, maka harga jual untuk satu kue sama dengan 2.000 ditambah 1.000. Jadi harga jualnya 3.000 ya, jawabannya yang C. Pada hari menjelang lebaran, toko baju memberikan diskon 30% untuk produk baju yang dijualnya. Jika harga jual baju 200.000 dan setiap penjualan satu baju, toko tetap mendapat untung sebanyak 15%. Maka harga beli yang sebenarnya adalah, nah sekarang kita menentukan besar diskon yang diterima pembeli dulu ya. Jadi tadi diskonnya 30% dikalikan dengan 200.000 ya, harga jual bajunya. Sehingga didapatkan hasil 60.000 ya. Jadi diskon yang diterima pembeli itu 60.000. Nah, sekarang kita menentukan harga yang harus dibayarkan pembeli setelah diskon ya. Jadi harga jual bajunya tadi ya 200.000 dikurangi dengan diskonnya 60.000. Sehingga harga yang harus dibayarkan pembeli setelah diskon adalah 140.000. Oke, sekarang dari harga tersebut penjual masih mendapatkan keuntungan 15% ya. Sehingga keuntungannya sebesar 15% dikalikan dengan 140.000. Jadi 21.000. Maka harga beli yang sebenarnya adalah 140.000 dikurangi dengan 21.000.
Ya, jadi harga beli yang sebenarnya adalah 119.000. Jawabannya yang D. Selanjutnya diketahui sekarung terigu memiliki neto 95 kg. Jika brutonya 100 kg, maka besarnya tara adalah, sekarang kita akan menentukan besarnya tara. Ingat ya rumusnya, tara sama dengan bruto dikurang neto. Nah, kalau kurang paham bisa dilihat di video sebelumnya ya, sudah dijelaskan secara detail. Nah, tara sama dengan brutonya berapa tadi? Brutonya 100 kg, dikurangi netonya 95 kg. Ya, sehingga taranya sama dengan 5 kg. Maka, persentasenya berapa? Persentase tara 5/100 dikalikan 100%. Ya, maka 5%. Jawabannya yang C. Nah, kalau masih bingung bisa dilihat di video sebelumnya ya, sudah dibahas di sana. Selanjutnya, seorang reseller membeli 50 buah celana dengan harga 5.150.000. Nah, celana tersebut laku terjual dengan harga 105.000 per buah. Reseller tersebut memperoleh, nah, kita lihat ya, tadi jumlah celananya berapa? 50 buah. Kemudian harga pembeliannya 5.150.000. Harga jualnya 105.000 per buah. Nah, harga penjualan sama dengan, jadi banyaknya celana tadi ya dikalikan dengan harga jualnya ya, jadi 50 dikali 105.000. Ketemulah harga penjualannya 5.250.000. Oke. Nah, kita lihat harga pembelian dan harga penjualan ya. Ternyata harga penjualan lebih besar daripada harga pembelian. Maka sudah dipastikan ya bahwa reseller tersebut mengalami keuntungan atau memperoleh laba. Ingat, rumus laba sama dengan harga penjualan dikurangi harga pembelian. Nah, kalau masih bingung bisa dilihat di video sebelumnya. Sudah dibahas secara detail. Nah, kita lihat ya harga penjualannya 5.250.000 dikurangi dengan harga pembeliannya berapa? 5.150.000. Maka laba yang diperoleh oleh reseller tersebut adalah 100.000. Jawabannya yang A. Satu lusin pensil harga pembeliannya 30.000. Pensil tersebut akan dijual kembali dengan harga 3.000 per buah. Apabila pensil tersebut terjual semua, laba yang akan diperoleh adalah, nah, jumlah pensil satu lusinnya 12 buah ya. Kemudian harga pembeliannya berapa? 30.000. Harga jualnya 3.000 per buah. Kemudian harga penjualan. Nah, kita tahu ya bahwa satu lusin pensil itu ada 12 buah. Maka 12 dikali 3.000 ya. 12 dikali dengan harga jual per buahnya. Jadi, harga penjualannya 36.000. Sekarang kita lihat harga pembelian dan harga penjualan. Jelas ya, harga penjualan lebih besar daripada harga pembelian. Maka, penjual tersebut mengalami keuntungan ya, atau mendapatkan laba. Jadi, laba sama dengan harga penjualan dikurangi harga pembelian. Harga penjualannya 36.000 dikurangi harga pembeliannya 30.000. Jadi, laba yang diperoleh adalah 6.000. Jawabannya yang D. Selanjutnya, sebuah sandal dijual dengan harga 124.000. Pedagang sandal tersebut mengalami kerugian sebesar 4%. Nah, harga sandal tersebut adalah berapa? Harga jualnya diketahui 124.000. Kemudian persentase kerugiannya 4%. Ya, ingat harga pembelian sama dengan 100% per 100% dikurangi persentase rugi dikali harga jual. Jadi sama dengan 100% per 100% dikurangi persentase ruginya berapa tadi? 4%. Jadi dikurangi 4% dikalikan harga jualnya 124.000. Sehingga 100% per 100% dikurangi 4%, 96% ya. Jadi 100% per 96% dikalikan 124.000. Ketemulah hasilnya 129.000. Jawabannya yang A. Bu Mira memiliki simpanan di bank sebesar 10.400.000 dengan bunga per tahun sebesar 8,6%. Nah, besar tabungan Bu Mira sampai bulan ke-6 adalah berapa? Diketahui ya tabungan mula-mula atau kita misalkan M. 10.400.000 ya. Oke, kemudian bunga per tahunnya atau P persennya berapa? 8,6%. Lama menabung Bu Mira selama berapa? Ini kita misalkan N ya, selama 6 bulan. Ingat rumusnya ya, kalau masih bingung bisa dilihat di video sebelumnya.
rumus bunga setelah N bulan sama dengan N per 12 dikalikan P persen dikalikan M, ya. Di mana P persennya ini sebagai bunga per tahun, kemudian M-nya ini tabungan mula-mula. Oke, jadi bunga setelah N bulan sama dengan 6 per 12. Tadi lama menabungnya 6 bulan ya. Kemudian dikalikan P persennya 8,6%. Kemudian dikalikan tabungan mula-mulanya 10.400.000. Sehingga 8,6% ini sama dengan 8,6 per 100. Jadi 6 per 12 dikalikan dengan 8,6 per 100 dikalikan 10.400.000. Maka setelah N bulan sama dengan 447.200 ya. Sehingga besar tabungan Bu Mira setelah N bulan adalah tabungan mula-mula ditambahkan dengan bunganya ya. Jadi tabungan mula-mulanya 10.400.000 ditambah dengan 447.200. Sehingga tabungan Bu Mira setelah 6 bulan adalah berapa? 10.847.200. Jawabannya yang B. Perhatikan gambar berikut. Kita diminta untuk mencari nilai Y-nya. Ini ya berarti. Nah, sudut CEF. Ini ya. Ditambah dengan sudut DEF. Ini sama dengan 180 derajat ya. Ya, karena dia berpelurus. Kemudian sudut CEF diketahui 102 derajat. Ditambah dengan sudut DEF. Belum diketahui ya. Kemudian sama dengan 180 derajat. Nah, jadi sudut DEF sama dengan 180 dikurangi 102, sehingga didapatkan sudut DEF sama dengan 78 derajat. Sekarang kita tahu ya, sudut BAE itu sama dengan sudut DEF. Ya. Sudut BAE-nya tadi diketahui 3Y derajat sama dengan DEF-nya tadi sudah kita hitung ya, 78 derajat. Jadi sama dengan 78 derajat. Jadi Y sama dengan 78 per 3. Sehingga didapatkan Y sama dengan 26 derajat. Jawabannya yang C. Nomor 15, besar sudut ABD pada gambar di bawah ini adalah sudut ABD. Oke, sudut ABD ditambah dengan sudut CBD sama dengan 180 derajat. Ya, karena dia sudut berpelurus. Diketahui ya. Sudut ABD-nya berapa? ABD 7Y derajat ditambah dengan sudut CBD 5Y derajat sama dengan 180 derajat. Tinggal kita hitung deh. 7 ditambah 5, 12 ya. Jadi 7Y ditambah 5Y sama dengan 12Y ya. Sama dengan 180 derajat. Jadi Y sama dengan 180 per 12. Sehingga didapatkan Y sama dengan 15 derajat. Nah, sekarang kita cari sudut ABD ya. Jadi sudut ABD 7Y derajat ya. Nah, Y-nya ini kita substitusikan. Sehingga 7 dikalikan 15. Hasilnya 105 derajat. Didapatkan sudut ABD sama dengan 105 derajat. Jawabannya yang B. Besar sudut BAC. Mana BAC? BAC. Nah, sudut ACB ditambah sudut BCD. Sama dengan 180 derajat ya. Karena sudut berpelurus. Sudut ACD, sudut ACB belum diketahui ya. Kemudian sudut BCD sudah diketahui 108 derajat sama dengan 180 derajat ya. Sekarang kita cari sudut ACB sama dengan 180 derajat dikurangi 108 derajat sehingga didapatkan sudut ACB ini 72 derajat. Nah, kita akan mencari sudut BAC ya. Sudut BAC. Kita tahu ya bahwa ABC ini membentuk segitiga. Maka besarnya berapa? 180 derajat ya. Jadi jumlah sudut dalam segitiga itu 180 derajat. Kita jumlahkan ya. Jadi sudut BAC ditambah sudut ABC ditambah sudut ACB. Ya, sudut BAC-nya yang akan kita cari, kemudian sudut ABC-nya diketahui ya, 36 derajat. Ditambah sudut ACB-nya tadi sudah kita hitung 72 derajat. Sama dengan 180 derajat. Nah, 36 ditambah 72 hasilnya 108 derajat ya. Jadi sudut BAC sama dengan 180 derajat dikurangi 108 derajat.
Sehingga didapatkan sudut BAC sama dengan 72 derajat. Jawabannya yang C. Jarak sebenarnya Pekanbaru ke Padang adalah 300 km. Jika skalanya 1 berbanding 5 juta, berapa jarak pada petanya? Diketahui jarak sebenarnya ya, berapa? 300 km. Kemudian skala pada petanya 1 berbanding 5 juta. Yang ditanya apa? Jarak pada peta. Nah, sekarang kita jawab. 300 km tadi jarak sebenarnya kita jadikan cm. Berarti 300 km itu sama dengan 30 juta cm ya. Ingat rumus jarak pada peta sama dengan skala dikali jarak sebenarnya. Jadi tinggal kita kalikan aja. 1 per 5 juta dikalikan dengan 30 juta. Jadi 30 juta per 5 juta. Nolnya kita coret ya. Jadi 30 per 5 hasilnya 6 cm. Jadi diketahui jarak pada petanya itu 6 cm. Jawabannya yang D. Nilai X ditambah Y adalah berapa? Nah, kita akan mencari nilai X dan Y-nya dulu ya. Jadi pada trapesium, sudut yang berdekatan itu berjumlah 180 derajat. Ya. Jadi sudut P ditambah sudut S itu sama dengan 180 derajat. Diketahui sudut P-nya 63 derajat ditambah sudut S-nya berapa? 5X ditambah 2 derajat sama dengan 180 derajat. Ya, jadi 65 ini didapatkan dari 63 tambah 2 ya, hasilnya 65, kemudian ditambah 5X sama dengan 180 derajat. Jadi 5X sama dengan 180 derajat, 180 derajat dikurangi 65 derajat. Sehingga hasilnya 115 ya. Jadi X sama dengan 115 per 5. Sehingga didapatkan nilai X-nya itu 23. Sekarang kita cari nilai Y-nya. Ya, ini sudut Q sama sudut R berdekatan ya. Jadi jumlahnya 180 derajat. Diketahui sudut Q-nya 3X derajat ditambah sudut R-nya 5Y dikurang 14 derajat. Jadi kita substitusikan nilai X-nya ya. Tadi sudah kita ketahui. Jadi 3 dikali 23 ditambah 5Y dikurang 14 sama dengan 180. 23 dikali 3 hasilnya 69. Kemudian ditambah 5Y dikurang 14 sama dengan 180. 69 dikurang 14 hasilnya 55 ya. Jadi 55 ditambah 5Y sama dengan 180. Jadi 5Y sama dengan 180 dikurangi 55. Nah, jadi hasilnya 125 ya. Sehingga didapatkan Y sama dengan 125 per 5. Sehingga Y sama dengan 25. Jadi X-nya sudah diketahui, Y-nya sudah diketahui. Yang ditanya tadi apa? Nilai X ditambah Y. Tinggal kita jumlahkan ya. Jadi X ditambah Y sama dengan 23 ditambah 25. Hasilnya 48. Jawabannya yang D. Jika luas daerah yang diarsir adalah 20 cm kuadrat, maka luas daerah yang tidak diarsir adalah berapa? Jadi kita nyari luas daerah yang tidak diarsir ya. Luas KLMN. Kita tahu ya ini berbentuk persegi panjang. Jadi rumus luasnya panjang kali lebar. Ya, diketahui panjangnya 10, kemudian lebarnya berapa? 6. Jadi 10 dikali 6 sama dengan 60. Oke, kemudian daerah KLMN yang tidak diarsir ya sama dengan 60 dikurangi 20. Ya, tadi kan diketahui nih 20-nya dari sini. Luas daerah yang diarsir. Ya, jadi diketahui yang diarsir ini 20. Sehingga daerah KLMN yang tidak diarsir 60 tadi dikurangi dengan 20. Hasilnya 40. Nah, sekarang kita cari luas PQRS. Kita tahu ya, PQRS ini berbentuk persegi. Maka rumus luasnya sisi kali sisi atau S kali S. Diketahui S-nya 8. Jadi 8 dikali 8 sama dengan 64. Nah, daerah PQRS yang tidak diarsir berapa? Jadi 64 dikurangi 20 ini ya. Sehingga didapatkan daerah PQRS yang tidak diarsir sama dengan 44. Jadi total daerah yang tidak diarsir adalah 40 ditambah 44. Jadi 84. Jawabannya yang C. Sebuah belah ketupat mempunyai keliling 100 cm. Jika panjang salah satu diagonalnya adalah 40 cm, maka luas belah ketupat tersebut adalah, nah kita tahu ya kelilingnya 4 kali S. Ya, sehingga S sama dengan keliling per 4. Jadi
S sama dengan kelilingnya diketahui tadi 100 cm. Ya, jadi 100 per 4. Sehingga didapatkan S-nya atau sisinya 25 cm. Ya. Nah, sekarang kita gambar belah ketupat nih ya. Diketahui ya. Di sini 20 cm ya. Di sini 25 cm sisinya ini ya. Tadi sudah kita hitung di sini 25. Ini diagonalnya diketahui 40 cm ya. Maka di sini 20, di sini 20, jadi 40 cm. Nah, sekarang kita cari OC-nya. Ini kita cari diagonal 2 dengan cara mencari panjang OC dulu. Pakai teorema Pitagoras ya. Diketahui kan DC-nya 25, kemudian DO-nya berapa? 20 ditambah OC. OC yang akan kita cari. Ya, ingat ya, ini rumus teorema Pitagoras. Jadi 25 kuadrat sama dengan 20 kuadrat ditambah OC kuadrat yang akan kita cari. 25 kuadrat itu 625, kemudian 20 kuadrat itu 400 ditambah OC. Jadi 625 dikurangi 400 sama dengan OC kuadrat. Sehingga 225 sama dengan OC kuadrat. Kita akarin ya. Jadi akar dari 225 sama dengan OC. Jadi akar 225 itu 15 ya. Sehingga 15 sama dengan OC. Nah, kita dapatkan nih diagonal 2-nya ya. Berarti kalau di sini 15, berarti di sini juga 15 ya. Oke. Ingat rumus luas belah ketupat itu kan diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Tadi diketahui ya diagonal satunya 40 ya, atau kalau 40 berarti di sebelah sini 20, di sebelah sini 20. Ya, kemudian diagonal 2-nya tadi diketahui ya. Kalau OC 15 berarti OA juga 15, sehingga 15 tambah 15 30. Jadi diagonal 2-nya 30 per 2. Jadi 40 dikali 30 hasilnya 1200 per 2. Didapatkan luas belah ketupatnya 600 cm persegi. Jawabannya yang B. Nah, jadi itu tadi pembahasan untuk latihan soal UAS pada mata pelajaran matematika di kelas 7. Semoga bermanfaat, selamat belajar, semoga sukses, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.